selamat siang ya. Kita buat video lagi teman-teman ya. Kita mantau di daerah Bali teman-teman ya. Dari Jalan Tangkuban Perahu kita mau menuju ke daerah Canggu ya. Pagi ini hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 3 November 2022 jam 11.40 ya. Jam 10.40 ya. Hampir jam 11 siang ini ya. Di sini kondisi jalannya sempit teman-teman ya. Emang udah langganan macet. Ini kalau sudah ada motor, ada mobil masuk, sudah motor harus naik ke trotoar. Ini PR udah lama sih PR nih buat pemerintah Kabupaten Badung. Karena ini jalan perwisata, jalannya sempit sekali ini jalannya. Beda lagi dengan jalan yang di daerah Dewi Sri, daerah Imam Bonjol. Itu jalannya dulu sempit, tapi sekarang sudah diperbaiki, diperluas jalannya. Trotoarnya dijadikan jalan. Habis itu kalau dulu ada gorong-gorong kalau di Imam Bonjol, sekarang udah diperbaiki teman-teman ya. Macet teman-teman ya, dimana-mana macet. Kondisi Bali seperti ini di siang hari. Sampai tamu wisata waktu barusan tuh geleng-geleng kepalanya. Geleng-geleng karena trotoarnya nggak bagus. Kita berlanjut teman-teman ya. Kita lurus aja ini dari perempatan Batu Belik ya. Dari perempatan Batu Belik kita menuju ke daerah Canggu ya. Siang-siang begini kita mantau situasi terbaru dari Bali ya. Dari Jalan Peti Tengget terpantau beberapa wisatawan lagi jalan, wisatawan mancanegara ya. Itu motor kenapa parkirnya di sana lagi. Aduh kasihan wisatawannya. Buat pemerintah Kabupaten Badung ya, mungkin PR baru lagi ya. Trotoarnya nggak begitu bagus lagi nih. Trotoarnya udah nggak layak dibuat jalan nih teman-teman ya. Ini trotoarnya udah banyak yang lubang-lubang. Jadi kenyamanan dari wisatawannya itu kurang bagus. Nah ini sampai kayak gini ya, bongkar. Trotoarnya terbongkar semua ini. Kita lurus teman-teman ya. Kita lurus dari sini. Ini ada pertigaan. Kalau ke kiri ke Peti Tengget bisa masuk ke pantai Peti Tengget, ke Seminyak juga bisa. Kita mau ambil jalan lurus. Kita lurus, kita menuju ke daerah Canggu. Kita menuju ke daerah Canggu. Lagi santai ya teman-teman ya. Ini saya ada kerjaan mau ganti akses point. Akses pointnya bermasalah tadi di salah satu villa. Kita kejar di depan ya. Di depan ada Bang Gojek bawa penumpang. Kita kejar. Kita mantau Bang Gojek bawa penumpang cantik. Coba kita sapa. Bang Gojeknya bawa penumpang. Enaknya ngojek di Bali kayak gini teman-teman ya. Sering dapat penumpang cantik. Terus rata-rata penumpangnya cewek. 90% tuh cewek teman-teman ya. 90% penumpangnya cewek kalau untuk yang di arah Bali teman-teman ya. Karena yang cowok pada nyewa motor sendiri-sendiri. Yang cewek kan masih belajar mungkin naik motor. Jadi dia bingung, masih belum bisa, mendingan naik Gojek. Kayak gitu teman-teman ya. Makanya di Bali, oi hati-hati woi. Makanya di Bali tuh pasti sering ketemu tuh yang naik ojek itu cewek. Ceweknya cantik-cantik lagi. Enaknya ngojek di Bali kayak gini.
Terus penghasilannya kemarin saya dapat itu ya, dapat screenshotan itu dalam 1 tahun itu tertinggi untuk penghasilan Gojek itu ada yang nyampe 1 tahun dapat 167 juta. Wah, Masya Allah, besar loh. 1 tahun loh. 1 tahun dia kerja di Gojek dapat penghasilan itu 167 juta. Itu kotornya ya. Kalau bensinnya mungkin dikurang-kurangin ya sekitar 20% lah. Kayaknya nggak nyampe 20% dari sana. Itu untuk bensin. Beda lagi kalau untuk makan ya di jalan. Itu penghasilan Gojek itu besar sekali teman-teman ya, penghasilannya. Itu kemarin terbesar itu, terbesar 167 juta. Saya dapat screenshotan itu dari beberapa sosial media. Penghasilan Gojek terbesar dalam 1 tahun. Gila kan? 167 juta itu kalau dibilang 1 tahun ya, berarti per hari itu sekitar berapa ya? Kita bagi-bagi ya. Pertama kita bagi 10 aja dulu. 10 kalau dibagi 10 itu 116 juta. 16 juta berarti kalau bagi 2 ya sekitar 1 bulannya bisa ngasilin 14 juta. 14 juta dibagi 30 hari berarti di sekitar 500 ribuan. 500, 400, 500 ya per hari penghasilan Gojeknya. Lebih ya. Lebih kayaknya ya. Kalau 400 berarti kan kalau 4 kali 10 4 juta 12 juta ya sebulannya ya. Kalau 400 1 hari berarti sekitar 500 ribuan ya. 500 sampai 600 ribu. Gila ya penghasilannya, ngalahin manajer. Kita ngobrol-ngobrol santai biar nggak bosen teman-teman ya, biar nggak bosen di jalan. Seperti inilah pemandangan dari Jalan Peti Tengah ya. Kita lurus aja ini, kita lurus, kita mau ke belok kanan sini ya. Ini ada belokan, kalau lurus nabrak tembok. Cuma belok kiri sama belok kanan. Tamu wisatawannya lagi santuy. Kita belok ke kanan, kita masuk ke daerah Peti Tengah. Peti Tengah Canggu. Sampai bingung, kadang tuh mau ngobrol apa, kadang tuh bingung. Saking ngobrolnya nggak ngelantur, tanpa aturan ngobrolnya. Seenak mulutnya ngobrol. Ini jalan langganan macet juga teman ya. Di sini jalanan langganan macet. Kalau sudah masuk satu mobil besar harus berhenti. Lah itu ya, berhenti dia. Nggak bisa kalau langsung digabungin gitu. Mobilnya di sini mepet-mepet jalannya, ngepres sekali. Ini dari dulu nih langganan macet, apalagi jam-jam tertentu, Masya Allah macetnya panjang. Ini Gojek juga ya. Saya bilang tadi ya, 90% penumpang Gojek itu cewek. Karena yang suka ngorder Gojek itu cewek. Ini cewek juga, ini mau ngojek juga. Kayak gitu teman-teman ya. Memang rata-rata cewek yang lebih suka ngorder Gojek. Kredit. Aduh, nggak bisa nyalip lagi. Di depan masih ada mobil. Ini mobilnya ngerem aja, ini jalannya usah ngerem bos. Bablas aja, sasak aja. Ini udah masuk Canggu teman-teman ya. Canggu siang hari seperti ini. Kampungnya bule. Terpantau beberapa wisatawan bule lagi jalan santuy, menikmatin liburan di Bali. Liburan yang sangat menyenangkan. Di kiri jalan ada bule cantik teman-teman ya. Kita pelan-pelan, kita pantau. Op. Aduh, berhenti sebentar, maju lagi, dari parkir ya, mau keluar. Ini mau kemana sih abangnya nih? Mobilnya kok ngerem terus, ini kayak masih belajar loh ini ya. Ini mobilnya kayaknya masih belajar dari tadi, nih ngerem terus dia. Masuk jalan sempit kayak gini susah kalau nggak diituin. Harus berani nyerempet sedikit, nggak apa-apa gitu kan. Masalahnya jalan gini harus pro. Kalau nggak pro ya gini jadinya, ngerem sebentar ngerem, sebentar ngerem, susah jadinya. Di belakang tambah macet ngikutin pengemudi yang masih belajar.
Kalau masih belajar harusnya cari jalan yang lebih luas lah. Mungkin ke Denpasar kota mungkin ya. Lebih enak nyalip-nyalipnya. Kalau jalan yang sini tuh khusus yang pro-pro. Karena ngepres kadang tuh mobil satu sama mobil yang itu yang mau ngepres, apalagi ketemu mobil yang cukup besar, truk. Belum ketemu truk sampah dia. Canggu siang hari teman-teman ya. Seperti ini situasi dari Canggu siang hari. Ketemu lagi abang Gojeknya tadi ya. Abang Gojek dapat penumpang cantik. Kita belok ke kanan teman ya. Dari sini kita belok kanan. Kita pantau. Kita tutup dulu ya Cah ya. Kita tutup dulu videonya biar kita dapat video dari sini. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup ya.